Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya didampingi lagi dengan Guru Gembul. Selamat datang ke Cokro lagi, Guru. Meskipun ini sebenarnya lanjutan, tapi topiknya beda. Bajunya belum ganti. Bajunya belum ganti, makanya nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya topik yang pertama tadinya ini kan tentang ini yang saya pengen bicarakan kan, tapi gara-gara ada berita tentang Gus Miftah, jadi kita bahas tentang sebelumnya. Ini tentang fenomena Kang Deddy Mulyadi nih. Kemenangan Kang Deddy ini kan luar biasa telak ya di Jawa Barat, dan yang menarik Kang Deddy ini kan sering dituduh mistik, kemudian Sunda Wiwitan, aliran kepercayaan macam-macam, dan Kang Deddy membalas dengan menarik, dia bilang saya ini sangat rasional, terus juga saya itu justru pengen menumbuhkan kembali spirit untuk mengingat leluhur, menjaga tradisi, menjaga leluhur di tanah Sunda, tanah Pasundan ya, Jawa Barat, karena orang Jawa Barat itu dekat dengan alam, gitu. Betul. Jadi dekat dengan alam, dan saya ingin menghidupkan itu kembali, karena selama ini kata Kang Deddy, masyarakat Jawa Barat, bukan hanya Jawa Barat, tapi secara umum malah terkagum-kagum dengan leluhur bangsa lain. Nah, gitu. Leluhur dari negara lain yang mereka justru malah tidak menghargai leluhur sendiri. Betul. Gitu. Dan itu konteksnya kemudian di dalam debat, Kang Deddy menyebutkan bahwa ancaman terhadap intoleransi, jadi pembawa intoleransi itu dua. Kalangan urban, kata dia, yang menarik, dan yang kedua kaum migran. Nah, kaum migran ini kemudian diasosiasikan dengan habaib, dengan para pemuja budaya Arab dan lain-lain, karena sebelumnya itu Kang Deddy kan sering diserang sama FPI, sama Habib Rizik, karena waktu jadi Bupati Purwakarta itu kan menghidupkan kembali, ada patung-patung, itu rame kan, terus Kang Deddy dituduh penista agama dan seterusnya. Nah, Guru Gembul sebagai orang yang di Jawa Barat ya, di Bandung, bagaimana membaca gejala ini? Saya pikir Pak Deddy itu menang bukan gara-gara membawa aliran itu, tetapi karena beliau memang sudah sangat populer dan kredibilitasnya diakui, dan banyak orang yang sudah melihat kinerjanya. Ya, plus minusnya tentu saja ada, tetapi setidak-tidaknya beliau sudah memiliki sebuah reputasi. Nah, terkait dengan perlawanan beliau terhadap migran dan urban itu sebenarnya hanya pemoles belakangan. Itu adalah idealisme beliau yang sebenarnya muncul sebagai reaksi dan kemarahan serta keresahan dari memang ada orang-orang yang ada di sana. Tapi dalam pikiran saya gini Pak, budaya itu tidak ada yang buruk, budaya itu tidak ada yang jelek. Jadi budaya gurun itu ya tentu saja tidak buruk, budaya tropis juga tidak jelek. Karena sebenarnya budaya itu adalah hasil akumulasi manusia terhadap reaksi mereka terhadap tantangan alam dan tantangan sosial. Jadi ketika misalkan yang paling sederhana dan paling bisa dijelaskan itu adalah kenapa orang-orang Arab itu pakai sorban? Ya karena mereka panas, jadi topi mereka harus tebal. Sesederhana itu. Dan pasir, dan pasir. Untuk melindungi pasir kena mata atau apa gitu kan. Maka ketika misalkan kita menghubungkan itu, ya sudah cukup saja. Nah, kenapa misalkan masyarakat Nusantara itu senang sama klinik, sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit hantu. Ya bayangkan ketika kita hidup di tengah-tengah hutan belantara yang gelap, yang pada masa lampau itu tidak ada cahaya yang memadai, kemudian rimbun, kemudian banyak suara-suara, di tengah malam ada tiba-tiba dua pasang mata yang menyala dan menyorot kepada kita, itu menciptakan fantasi-fantasi dan imajinasi tentang betapa mengerikannya itu, dan kemudian ketika kita tidak tahu, ya akhirnya memunculkan hantu begini dan begitu kan. Jadi kebudayaan itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika budaya di satu tempat dipaksakan bahwa sebagai kebudayaan benar yang universal, kemudian disuruh masuk kepada budaya yang lain yang dianggap sebagai budaya lokal yang tercela gitu.
Nah, narasi yang berkembang itu kan pada akhirnya begitu. Kita tidak sama sekali kita tidak menjelekkan tradisi Arab. Tapi ketika misalkan tradisi Arab itu yang berlatar di gurun kemudian dimasukkan ke dalam tradisi kita yang sangat tropis ini, maka ini menjadi sebuah masalah besar, akan menghasilkan resistensi yang kuat. Contohnya beginilah. Salah satu wujud dari kebudayaan di Timur Tengah atau di budaya gurun lah ya, budaya gurun itu adalah budaya berpikir biner. Kalau tidak A pasti B, kalau tidak gemuk pasti kurus, kalau tidak tinggi pasti pendek, kalau tidak hitam ya putih. Maka banyak orang-orang yang berasal dari Timur Tengah itu ketika mencoba menafsirkan dan menganalisis sesuatu, tafsiran dan analisis mereka ya cuma sangat sederhana, hanya dua itu. Mereka sering mengatakan, bagi saya itu, yang benar pasti benar, yang salah pasti salah, tidak ada abu-abu di tengah-tengahnya. Gitu. Karena mereka berpikir kalau tidak hitam, kalau tidak putih, pasti abu-abu. Mereka tidak bisa mengabstraksikan warna lain. Mereka tidak tahu warna hijau, warna putih, dan sebagainya. Karena mereka berpikirnya ya, kalau tidak hitam, putih, ya abu-abu. Udah titik aja di situ. Gitu. Karena berpikir, kenapa orang-orang di sana itu berpikir dengan pikiran yang biner seperti itu, yang dialogis seperti itu? Karena mereka hidup di sebuah wilayah yang populasi lebih banyak daripada kemampuan sumber daya alam untuk bisa mempertahankan populasi itu. Jadi sumber mata airnya segini, sedangkan orang banyak, mereka harus berperang satu sama lain hanya untuk bisa minum. Begitu yang terjadi di Arab kan, di masa lampau. Karena itulah populasi mereka sangat sedikit. Jadi mereka harus menyelesaikan segala sesuatu itu dengan sangat cepat. Kalau misalkan kita lihat Nabi misalkan, Nabi punya putra berapa, punya putri berapa, yang bertahan sampai lebih dari usia 17 tahun berapa orang. Jadi tingkat kematian di sana sangat tinggi karena cuaca, karena iklim, karena penyakit, karena pemberontakan, karena perang dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang ada di sana sangat terbiasa untuk berpikir dengan sangat simpel. Kalau tidak musuh, pasti kawan. Kalau bukan kawan saya, pasti musuh, titik sampai di situ. Pikiran itu, kalau misalkan menjelma pada dunia modern, akhirnya negara Arab pecah menjadi 24 negara. Pikiran itu, ketika masuk ke Nusantara yang beraneka ragam budayanya, kulturnya, cara mereka memahami dunia dan sebagainya, dimasukkan ke dalam Nusantara yang beraneka ragam seperti ini, akhirnya menjadi sebuah ancaman bagi keberagaman. Sejak zaman dulu, kita hidup misalkan, kita hidup berdampingan, dan relatif tidak ada sesuatu yang bisa memecah belah kita. Kita baik-baik saja. Tapi kemudian ketika ada orang yang mengklaim bahwa kami satu-satunya yang benar, kami satu-satunya yang sakral, kami yang satu-satunya yang suci dan sebagainya, yang lain jelek semua, kemudian dipaksakan kepada cara interpretasi terhadap itu, yang lain salah semua. Nah, inilah yang mengancam keanekaragaman di Nusantara ini. Gitu. Saya selalu memahami agama Islam, pikiran saya pribadi, saya beriman bahwa agama Islam itu tidak berasal dari produk kebudayaan, tapi berasal dari wahyu ilahi. Itu kepercayaan saya secara pribadi. Kalau mau ditolak gak apa-apa, tapi pikiran saya seperti itu. Dan karena berasal dari Tuhan, dan maka dia universal, dia tidak terikat pada satu budaya tertentu, satu etnis tertentu. Karena itu maka dia akan selaras dengan orang-orang Sunda, dia selaras dengan orang-orang Jawa, dia selaras dengan tradisi orang-orang Arab, dia selaras dengan tradisi Eropa. Tergantung bagaimana cara menafsirkan mereka. Ya silakan aja tafsirkan berdasarkan urf masing-masing. Berdasarkan dengan kebudayaan dan adat masing-masing, ya silakan. Nah, gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah orang Timur Tengah misalkan ada segelintir di antara mereka yang maaf ya, berlatar budaya Timur Tengah, kemudian datang dan menganggap bahwa tradisi mereka itu lebih Islami. Bahkan misalkan menciumi kaki Habib, itu Islami. Padahal kan itu sama sekali tidak Islami. Islami itu sangat egaliter. Nabi dan para sahabat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan Nabi bisa dikritik, Nabi bisa dikoreksi. Bahkan banyak para sahabat yang mencoba untuk mengkoreksi. Walaupun para sahabat biasanya bertanya dulu, ini pendapat pribadi Nabi atau wahyu ilahi? Kalau pendapat pribadi Nabi, koreksi sama-sama gitu kan, banyak di antara kita kebanjiran data soal itu. Nah, karena Nabi bersifat egaliter, kemudian ada masyarakat Arab yang sebenarnya malah cium tangan, cium kaki yang secara berlebihan seperti itu kan sebenarnya bukan tradisi Islam. Itu adalah tradisi jahiliyah, atau setidaknya tradisi Persia jahiliyah. Nah, karena itu, tapi mereka menganggap bahwa tradisi Arab itu
diasosiasikan dengan tradisi Islam. Ya. Jadi mereka membawa ke sini itu, ini Islam tuh gini loh. Dibenturkanlah dengan tradisi Sunda, dibenturkanlah dengan tradisi yang macam-macam itu, sehingga sekarang itu mulai muncul resistensi, dan pada akhirnya pemberontakan orang-orang lokal Nusantara terhadap tradisi Arab itu menguat di Nusantara itu. Nah, Pak Dedi itu adalah Muslim yang taat. Saya meyakini sepenuhnya. Tetapi beliau tentu saja... Dan aktivis HMI loh. Iya. Waktu mahasiswa aktivis HMI. Iya. Jadi artinya memang tradisi keislamannya ketika mahasiswa pun terbentuk. Gitu. Betul. Dan ya, jadi beliau itu adalah seorang Muslim. Cuman cara beliau untuk menafsirkan... kan agama yang ilahiyah itu tidak bisa ditafsirkan oleh manusia kecuali dengan kultur tertentu. Itu kan terlalu abstrak. Kita nggak. Ya, jadi misalkan bahasa Tuhan itu ketika dia masuk ke dalam bahasa manusia dia akan distorsif. Ya, itu adalah keniscayaan gitu. Nah, karena itu ya sebenarnya ketika masuk ke dalam tradisi Arab itu juga ada distorsi, kepada masuk ke dalam tradisi Sunda juga distorsi, masuk ya tidak apa-apa, kita mencapai kebenaran sesuai dengan apa yang paling mungkin kita mampu tanpa kita harus mencela tradisi dan tafsiran orang lain. Bahkan kalau menurut saya bukan distorsi itu, tapi itu ekspresi keunikan. Iya. Jadi ketika Islam sebagai wahyu itu masuk di dalam kultur Arab, ya dia punya ekspresi keunikan. Betul. Sebagaimana ditampilkan oleh orang Arab. Iya. Ketika dia masuk di dalam kultur lain, ya dia punya ekspresi keunikannya sendiri, gitu ya. Betul. Ya makanya ulama-ulama generasi awal itu bahkan sampai memasukkan tradisi dan adat itu sebagai bagian dari syariah, bagian dari hukum Islam, sebagai penegasan bahwa Islam itu universal. Cuman sekarang misal ini soal patung lah ya. Ya. Di Purwakarta kan rame. Di Purwakarta rame. Katanya patung itu adalah penyembahan berhala gitu. Iya. Ya tergantung kulturnya. Di Arab memang betul patung adalah ekspresi penyembahan mereka terhadap berhala atau paganisme gitu. Nah, kalau misalkan di wilayah yang lain ya belum tentu. Misalkan ada orang Romawi bikin patung itu seni. Betul. Mereka misalkan ketika mereka bikin patung, mereka nggak menganggap bahwa itu dewa atau bisa disembah, nggak. Itu adalah seni gitu mereka. Bagi mereka seperti itu. Dan lain sebagainya. Misalkan kalau di Nusantara atau misalkan gini lah. Sampai sekarang Pak, di Turki, di museumnya itu ada pedang yang dipercaya sebagai pedang Nabi. Di pedang itu ada patungnya, Pak. Ada ular naga. Ada ularnya di gagangnya itu ada ularnya. Dan fakta bahwa Nabi menggunakan itu sampai wafat, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi masih mentolerir adanya patung itu selama dipahami bersama bahwa pedang itu nggak disembah gitu, yaitu hanya ukiran saja gitu. Betul. Jadi itu kepalanya, kemudian ada ya lingkar-lingkaran yang kemudian bisa dipahami sebagai bentuk ular gitu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dan ini menarik nih poin soal patung ini, karena kan kasusnya ini waktu itu kan sempat ramai bukan hanya terkait dengan Purwakarta ya, tapi ada tendensi untuk misalnya ada patung tertentu terus dikasih pakaian itu loh. Dianggap pornografi. Nah kan misalnya bahkan di Istana Bogor atau apa kan ada yang patung dikasih ditutupin kain. Itu kan sebuah pemaksaan cara pandang tertentu ya. Betul. Terhadap kebudayaan gitu, kesenian gitu ya. Dan ini poin yang tadi Guru Gembul sampaikan ini mengingatkan saya pada pendapatnya Muhammad Abduh, seorang reformis mujadid Mesir. Dia menulis kan kalau dalam tradisi fikih, tradisi pemikiran keislaman yang mainstream kan patung itu haram gitu kan. Terus Muhammad Abduh bilang patung itu ya ekspresi kebudayaan sebagaimana orang Arab itu ekspresinya melalui syair. Jadi patung itu adalah ekspresi melalui batu, melalui atau lukisan ya, melalui visual, sesuatu yang oleh orang Arab itu ekspresinya melalui kata-kata. Gitu kayak misalnya Maulid Nabi gitu kan ada tradisi berjanji atau ziba itu kan. Nabi itu kan digambarkan melalui kata-kata kan sangat visual kan? Betul. Melalui kata-kata. Detail sekali. Oh, wajahnya begini, kalau Nabi jalan dia tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Terus
tampannya begini dan seterusnya. Itu kan penggambaran gitu. Betul, penggambaran. Nah, ketika Muhammad Abduh jalan-jalan ke Italia, dia melihat yang dilakukan oleh orang Barat itu sebenarnya penggambaran sama gitu. Betul. Cuma ini tidak melalui kata-kata gitu. Ya. Jadi pembelaannya begitu. Ini poin yang seperti yang Guru Gembul katakan tadi gitu. Iya, memang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita melihat ketika kita misalkan melihat seseorang, ada seorang laki-laki yang tampan. Kemudian dia menuliskan di chattingannya, sampai sekarang saya belum punya pacar, saya kesepian. Misalkan dengan kata-kata yang seperti itu. Orang-orang bisa menafsirkan beraneka ragam. Ada orang misalkan yang karena dia suka dan kagum dengan ketampanannya, kemudian melihat bahwa dia sedang kesepian, orang itu langsung menafsirkan, ya pantaslah dia kesepian, dia nggak punya pacar, dia mungkin sudah terlalu bosan dengan para wanita. Itu tafsiran dia terhadap si laki-laki itu. Ada juga kalau misalkan yang tidak suka dengan dia, ya iyalah, kalau orang ganteng pasti jual mahal banget, ya wajar aja kalau dia kesepian. Jadi penafsiran seseorang itu berbeda tergantung dengan tendensinya masing-masing, dan tendensi itu juga biasanya disesuaikan dengan pengalaman masing-masing. Dalam konteks yang jauh lebih luas, itu juga kan adalah kultur budaya kita. Jadi masyarakat Arab, Islam, pasca Islam, masyarakat setelah diperkenalkan dengan Islam, itu melihat dalam pikiran bahwa patung itu adalah jahiliyah. Di masa lampau orang-orang Arab luar biasanya secara tidak logis, patung dibikin sendiri, dipuja sendiri, logikanya di mana? Gitu. Karena itu kebencian, maka memahami patung itu adalah memahami tradisi masa lalu mereka yang kelam, yang jahiliyah, yang gelap. Gitu. Nah, betul. Tapi kalau misalkan kita bertemu dengan orang-orang Eropa, memahami patung, ya patung itu adalah atau orang India gitu misalnya. Iya, atau orang India, orang India, orang Eropa melihat patung itu bukan patungnya, tapi siapa yang membuatnya. Gila nih orang yang bikinnya luar biasa sampai kayak gininya. Betul. Maestro. Ketika ketemu misalkan dengan orang-orang India kemudian bikin patung, oh itu adalah ekspresi imajinasi mereka untuk menggambarkan fenomena alam yang tidak terbayangkan. Digambarkan dalam bentuk yang seperti itu gitu. Atau misalkan ya itu kan patung itu bisa beraneka ragam, atau misalkan orang-orang Nusantara patung itu buat santet gitu. Iya. karena orang dan Afrika sebenarnya. Jadi orang bisa dianggap, jadi orang-orang Nusantara kuno menganggap ada jasad dan ada non jasad, dan jasad itu bisa diduplikasikan, sehingga kalau duplikasi jasadnya itu bisa kita ambil, kita kena, kemudian kita colok, nah itu ternyata itu di sana juga bisa kena dan sebagainya. Nah itu kan ekspresi mereka dengan cara yang berbeda gitu. Jadi bukan soal patungnya, tapi bagaimana cara masyarakat menilai dan menafsirkan, memahami patung itu gitu. Ini juga seingat saya Gus Dur tuh pernah dihujat gara-gara ini juga kan. Jadi ketika beliau bilang bahwa Al-Quran itu ayat mengandung pornografi. Betul. Karena di situ ada ayat menyusui. Itu kan sebenarnya sedang guyon dan menyindir. Kalau menyusui itu perspektifnya bisa dilihat dari perspektif pornografi. Betul. Karena itu ada ada payudara yang dan lain sebagainya. Tapi itu juga bisa wujud dari dunia keibuan. Betul. Nah, beliau menyindir, tapi yang menyindirnya tidak mencapai abstraksinya Gus Dur. Iya, yang tersindir, yang disindirnya. Yang sindirnya marah-marah. Itu kan sebenarnya ya kayak ngomong soal itu jadi ingat iklan-iklan ibu menyusui. Iya. Dulu tuh kan sangat visual, terbuka kan, dan dulu nggak ada tuh yang berpikir ngeres gitu kan. Tapi sekarang kan mana ada produk yang berani begitu gitu. Itu contoh bagaimana persepsi tentang apa yang disebut porno dan lain-lain itu juga bisa berbeda-beda gitu. Dan ada yang luar biasa Pak. Ini misalkan soal pola pikir Arab gitu dengan pola pikir lokal Ada fatwa dari seorang ulama Saudi. Dan ini ulama Saudi yang dimaksud itu juga sekarang kalau nggak salah dicekal di sana karena pembaharuan. Tapi di sana itu sampai ada seorang ulama yang mengharamkan perempuan makan pisang. Haram makan pisang kecuali pisangnya sudah dipotong kecil-kecil dulu. Apa alasannya? Karena pisang berasosiasi dengan alat kelamin laki-laki. Jadi kalau misalkan makan, maka si laki-laki akan naik hasratnya ketika melihat perempuan makan pisang. Itu dia haram. Nah, sebenarnya
kesalahannya bukan pisang, kesalahannya adalah ulama itu ngelihat perempuan makan pisang ngeres. Iya, iya. Jadi yang harusnya dibenerin itu kan Dianya, Pak Ustadznya itu yang ya ampun pisang gitu. Ini kan cuman pisang, si ibu itu makan pisang. Kenapa? Kalau misalkan begitu ya semua juga bisa dicocok. Tapi, cocok logi ya. Iya. Ya tapi nah ini dianggap sakral, ini dianggap benar, dan ketika saya mengkritik ulama itu, saya dihujat, dibully. Termasuk juga misalkan mengenakan kerudung, mengenakan hijab gitu. Saya memahami bahwa perempuan yang mengenakan kerudung dan hijab itu adalah upaya dia misalkan untuk mendeklarasikan ketaatannya, katakanlah seperti itu. Yeah. Tapi itu juga kan kadang-kadang juga masih dihakimi. Jadi ya orang-orang yang itu, jadi ketika si perempuan itu memakai kerudung, maka dia itu sepenuhnya harus suci, harus taat, harus soleh, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada perempuan pakai kerudung, kemudian dia nyuri, kerudungnya gitu. Jadi sempit sekali pikiran kita. Atau sebaliknya juga bisa, Guru Gembul. Jadi misalnya ada orang yang cantik gitu ya, nggak pakai jilbab, terus sayang sekali nggak pakai jilbab gitu, padahal cantik gitu. Lebih cantik lagi pakai jilbab. Itu atau misalnya banyak yang tersinggung loh kalangan perempuan, di seakan-akan bahwa dia itu kan kayak memaksakan sebuah image tertentu tentang kecantikan atau tentang kesalehan ya. Kesalehan tuh ya seperti itu. Jadi kalau yang nggak seperti yang misalnya kalau yang nggak berjilbab maka dianggap lebih rendah gitu misalnya. Itu kan sebuah pemaksaan. Betul. Gitu. Jadi ya kayak gitu. Tapi ini saya mau kembali ke soal Jawa Barat nih. Jadi memang betul bahwa kemenangan Kang Deddy kan pasti banyak faktor lah ya. Ada soal politik, soal koalisi Kim Plus, soal pertarungan dalam dinamika pilkada dan seterusnya. Tapi kalau dikaitkan dengan soal pertarungan antara budaya lokal, agama lokal lah ya, misalnya Sunda Wiwitan atau tradisi agama yang berkembang di Nusantara dengan tadi dilawankan dengan kaum migran itu seberapa jauh itu tercermin di dalam Jawa Barat sendiri kalau menurut Guru Gembul, atau setidaknya di dalam, saya nggak tahu gimana membacanya itu, dinamikanya seperti apa sih sebenarnya? Masalah utamanya adalah kita tidak memiliki statistik yang memadai terkait dengan sikap masyarakat terhadap ekspresi keagamaan karena kebanyakan dari kita itu takut. Ini saya agak ngaler dulu sedikit. Statistik bunuh diri di Indonesia itu tinggi sekali, tetapi yang dicatat hanya 1/10-nya. Sehingga disebut catatan bunuh diri di Indonesia salah satu yang paling rendah di dunia. Padahal data itu hanya 1/10 dari yang terjadinya. Nah, begitupun dengan ketika misalkan kita melihat orang-orang Islam dengan simbol-simbol keislaman yang semakin lama semakin kuat, itu sebenarnya tidak bisa menunjukkan apakah mereka benar-benar berpihak pada simbol-simbol Islam itu, atau karena mereka itu takut mendapatkan persekusi. Karena kalau misalkan kita misalkan melakukan kritik pada orang-orang Islam misalkan yang membawa simbol-simbol Islam di Indonesia, itu bisa sampai di penjara, dan kita mengetahui itu. Ada seorang ibu misalkan di Sumatera, dia hanya minta ini tolong masjid volume suaranya jangan terlalu keras. Yang terjadi padanya adalah rumahnya dihancurkan, kemudian tempat ibadahnya dihancurkan, dan ibu ini dibui 1,5 tahun karena pasal penistaan terhadap agama. Padahal dia nggak menistakan agama, dia hanya minta dikurangi volumenya. Dan dikurangi volumenya itu sebenarnya sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam Islam, bahkan baca Quran pun kalau ganggu orang lain, ya nggak boleh, nggak bagus. Kan begitu. Dan bahkan toa, pengeras suara itu penemuan bukan orang Islam. Penemunya kan itu kalau nggak salah pendeta SC kan, pastor kan. Jadi saya, dalam hal ini saya kebingungan gitu ya. Kenapa banyak masjid yang toanya masih keras, padahal menurut Quran Sunnah tidak boleh, menurut DEPAG tidak boleh, menurut MUI jangan sampai mengganggu masyarakat, serahkan kepada adat di wilayah sekitar. Jadi mereka mengkeraskan suara itu dalilnya dari mana gitu? Secara logika mereka gagal, secara dalil juga mereka gagal, dan fakta, dan mereka kan biasanya ngomong ini kan untuk dakwah. Justru dengan itu mereka menghancurkan dakwah, karena fakta di lapangan adalah
semakin dekat rumah dengan masjid, semakin murah harganya. Iya, betul. Itu yang juga dikatakan oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia. Nah, Pak Yusuf Kalla. iya. Tanah-tanah di masjid, sekitar masjid jadi rendah. Gitu. Nah, itu pertanyaan saya adalah, jadi dalil mereka itu apa? Tapi mereka mengatasnamakan Islam. Nah, karena mereka mengatasnamakan Islam, tapi tidak boleh dikritik, bahkan ketika mereka bertentangan dengan syariat Islam, orang-orang tidak mau ngomong. Takutlah kayak si ibu itu di penjara. Takutlah kayak saya di framing habis-habisan. Orang-orang yang mengkritik mereka di framing anti-Islam, menghujat, Pak Ade Armando juga digebukin. Iya, dan lain sebagainya lah ya, yang seperti itu. Muncul rasa takut sehingga kalau misalkan ditanya bagaimana di Jawa Barat, apakah orang-orang itu menjadi, kita nggak bisa menghitung dan kita tidak tahu catatannya. Bahkan salah satu yang di prank itu adalah PEW Research. PEW Research melakukan riset di Indonesia dan mengeluarkan sebuah kesimpulan. Indonesia adalah negara paling religius di dunia. Ya itu kan hasil kena prank lah, Pak. Iya, betul. Gimana caranya negara paling religius dan katanya paling mabuk agama, tetapi korupsinya sangat tinggi, pencuriannya sangat tinggi, punglinya sangat tinggi. Ya gimana ujaran kebenciannya juga sangat tinggi. Gimana kalau paling religius? Tapi kan PEW Research di prank sama masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia tidak bisa menyampaikan ide dan gagasan karena takut terhadap otoritas pihak lain yang bisa bikin bulian habis-habisan gitu, bisa memaksa orang masuk penjara, bisa membuat hanya misalkan dukungan kita kepada salah satu tokoh politik tertentu saja, bisa saja jenazah kita tidak disolatkan. Betul. Sebegitunya. Padahal orang-orang yang memiliki otoritas itu bahkan belum tentu memiliki ijazah keilmuan. Hanya mengklaim saja gitu kan. Ya bisa aja. Nah, jadi saya tidak tahu di Sunda sebenarnya sampai sejauh ini seperti apa, tapi saya yakin kita tuh sebenarnya adalah silent mayoritas gitu. Jadi kita punya pendapat yang sama, tapi ya sudahlah, jangan ngomong. Oke. Setidaknya kalau yang bisa dikatakan tentang kasus kemenangan Kang Deddy adalah bahwa Kang Deddy itu dipersepsikan atau di stigma, dilabeli sebagai klinik, sebagai pecinta budaya lokal ya. Tapi tetap menang gitu ya. Jadi artinya ada penarasian tentang Kang Deddy yang diidentikan dengan Sunda Wiwitan, dengan agama-agama yang dianggap syirik gitu ya oleh mainstream, oleh Rizik Syihab lah misalnya. Oleh sekelompok kecil orang itu ternyata nggak mempan gitu ya. Artinya di dalam pilkada dia tetap menang gitu. Karena justru Pak Habib Rizik dan kelompoknya yang sekarang sedang jatuh. Jadi kemarin kan ada Hari Ahok Nasional juga sedikit sekali yang ikut ya. Yang 212 itu. Iya, betul. Ya, itu kan istilahnya Hari Ahok Nasional itu ya. Ya itu istilah saya aja. Menarik tuh. Iya, jadi kan setiap tahun mereka menggelar acara itu di Monas gitu kan. Ya, itu kan sekarang menjadi semakin lama semakin sepi dan kemudian reputasi Pak Habib dalam hal ini sebenarnya saya bersimpati kepada beliau gitu. Ya karena sekali lagi beliau tetap memberikan kepada kita banyak manfaat sebenarnya. Asal kita bisa memisah aja mana bagian yang harus kita ambil dan mana kita tolak gitu. Nah, tapi pada bagian bahwa sebenarnya habaib di Indonesia itu sudah habis dan kemudian orang-orang banyak yang justru lawan-lawan dari habaib sekarang atau lawan-lawan dari kelompok-kelompok itu sekarang itu punya angin yang sangat besar gitu untuk menaikkan pamornya gitu. Kemarin-kemarin misalkan Kiai Imad itu sempat nyenggol-nyenggol mubahalah. Kan ada Gus Dur dengan Habib Rizik beberapa tahun yang lalu mubahalah gitu kan. Siapa yang salah di antara kita akan su'ul khotimah dan lain sebagainya. Nah, Gus Dur husnul khotimah sejauh yang kita ketahui ya, kita nggak tahu bagaimana, tapi sejauh yang kita ketahui bahwa beliau meninggal sangat dihormati, sangat dicintai, kata-katanya sampai sekarang juga masih dicuplik sama orang lain dan sebagainya. Jelaslah itu husnul khotimah. Secara duniawi kita melihatnya itu. Nah, harusnya Pak Habib Rizik yang gemeteran. Oh, berarti kan dalam mubahalah itu ya satu di antara kita, di antara kita itu su'ul khotimah. Seperti itu. Nah, tapi kalau soal itu menarik ini nih pertanyaan terakhir. Karena waktunya juga udah mau habis ya. Soal habaib ini, fenomena habaib itu kan tadi
Guru Gembul bilang bahwa Hari Ahok Nasional itu menunjukkan bahwa memang pamor Habib Rizik gitu ya, atau pamor Habaib itu mengalami penurunan. Itu seberapa jauh menurut Guru Gembul peranan narasi yang mempertanyakan validitas nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imad? Karena ini kan gencar sekali dan terutama itu kan bergema banget di kalangan Nahdiyin ya, di kalangan NU. Betul. Itu diskursnya kan keras itu antara yang mempertanyakan habaib itu berani tes DNA nggak gitu, selalu begitu kan. Tes DNA itu kan yang menginisiasi itu ya, itu kan Kiai Imad. Dan sampai sekarang kan masih bergulir. Rhoma Irama juga ya, dan Guru Gembul juga gitu. Nah, menurut Guru Gembul seberapa besar peranan ini, narasi ini dalam mendelegitimasi habaib di Indonesia? Sangat besar. Jadi sebenarnya Pak, sejak beberapa tahun yang lalu, kebencian terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan privilege keagamaan itu sangat besar. Di Indonesia itu sangat besar. Orang-orang NU itu sangat tidak suka, apalagi sudah dibenturkan Banser versus FPI gitu ya. Itu sudah sangat besar. Tapi itu hanya sekedar bara dalam sekam saja. Mereka tidak berani keluar karena keturunan Nabi. Kita harus hormati, itu habaib, itu adalah. Jadi nahan diri. Makanya ketika muncul sebuah pemantik bahwa itu bukan keturunan Nabi, gak banyak di antara kita yang baca Kiai Imad, tulisan Kiai Imad itu gak banyak yang baca. Gak banyak yang mampu mengakses sumber-sumber Kiai Imad itu gak banyak. Gak banyak. Tapi karena resistensi yang sudah sangat besar dari rasa sakit hati yang sudah sangat besar dari dalam diri itu, akhirnya mendapatkan peluang. Alhamdulillah sekarang saya bisa menghujat orang itu tanpa rasa takut bersalah dan tanpa takut kualat gitu. Ya gak apa-apa orang dia keturunan Yahudi bukan keturunan Nabi. Jadi akhirnya sentimen itulah yang keluar. Betul. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, misalkan saya termasuk orang yang mendelegitimasi Habib itu. Bisa dikatakan iya, karena tesis Kiai Imad sebelum saya populerkan tidak populer. Dan Rhoma Irama tidak bicara Habib sebelum berbicara dengan saya gitu. Betul. Ya, pada bagian itu ya. Tapi sebenarnya yang saya inginkan itu sebenarnya bukan itu. Yang saya inginkan, mari kita kembalikan kehormatan seseorang itu bukan pada faktor-faktor keturunan. Jadi ada banyak kok di antara Habib-Habib itu yang memang memiliki kualitas yang baik. Jadi kita jangan pedulikan pada status Habib atau tidaknya. Kalau misalkan dia mampu memberikan pencerahan, dia memberikan kemaslahatan kepada manusia, ya kita ikutin. Tapi contohnya Profesor Quraisy Shihab gitu. Quraisy Shihab gitu. Kan sampai sekarang beliau masih mempercayai bahwa beliau adalah keturunan Nabi gitu. Ya, tapi kan beliau tidak jualan itu. Tidak jualan, betul. Atau misalkan Habib Ja'far gitu, yang tokoh muda yang memberikan banyak pencerahan kepada anak-anak muda, memperkenalkan Islam dengan cara yang lucu gitu, yang baik. Ya kan beliau tidak pernah berjualan itu. Beliau bahkan menegaskan bahwa status Habib itu membuat dirinya terbebani untuk terus-terusan berperilaku baik di muka publik gitu. Nah, itu kan berarti dia tidak jualan agama, tidak jualan nasab kehabibannya. Kehabibannya. Yang sebaliknya justru misalnya kayak Bahar Smith itu kan. Nah, iya. Itu yang jualan nasabnya gitu kan. Iya, jadi dan bikin masyarakat enek gitu. Betul. Jadi beliau itu melakukan kekerasan secara verbal, secara fisik, dan ditampilkan di media, dan begitu bangga ketika beliau ditekan, beliau mengatakan, siapa yang berani kepada saya berarti berani kepada Nabi. Di tangan saya, di badan saya ada darah Nabi dan seterusnya. Jadi menjadikan Nabi sebagai tameng untuk menutupi kesalahannya. Jadi mendowngrade-kan gitu Nabi. Sedangkan misalkan Pak Quraisy Shihab dan sebagainya justru melakukan hal yang sebaliknya. Betul. Saya nggak mau menyebut saya Habib. Saya nggak mau. Kalau mungkin, kalau boleh, saya nggak mau dipanggil Habib sebenarnya. Tapi ya sudahlah, karena sudah dicatat dalam Robitoh, saya akui saja seperti itu. Tapi saya nggak mau jualan itu, makanya dari itu saya menutup, semoga aib saya ditutupi karena saya bawa Nabi. Itu kan jadi justru malah respect masyarakat ya, respect terhadap beliau gitu ya. Iya, betul. Makanya kita kembalikan saja semua itu kepada akhlak gitu. Dan saya kira yang dilakukan Guru Gembul, Kiai Imad ya, untuk dan juga Rhoma ya, melakukan narasi tentang itu, menggelorakan narasi mengenai mempertanyakan validitas nasab itu, tujuannya kan justru bukan untuk membuat mereka itu
seperti tujuannya kan justru untuk menghormati marwah Nabi Betul, kan sebenarnya, bukan untuk bukan untuk cancel culture terhadap mereka gitu loh. Tapi jangan sampai nasab ini disalahgunakan kan gitu ya. Jadi misalkan saya mohon maaf dalam perdebatan lintas agama misalkan, ketika Pak Habib Bahar muncul dengan narasi yang seperti itu, kemudian orang-orang non-Muslim yang membenci Islam itu mengatakan, tuh keturunannya gitu, buah tidak akan jatuh tidak akan jatuh. Jadi kalau keturunannya gitu ya pantas ya, memang orang leluhurnya juga gitu. Ini kan membuat hati kaum muslimin itu sakit. Jadi cara terbaiknya adalah ya itu dilepaskan dari jalur kenabian, dari nasab kenabian itu adalah cara yang paling menyenangkan dan enak gitu. Nah, tapi yang mereka itu nggak mau, mereka pengen tetap kemaksiatannya itu berbalut religiusitas gitu. Jadi saya maksiat bagaimanapun, saya semaksiat kayak gimana pun, saya sebodoh kayak gimana pun, tetap 70 kali lipat lebih baik daripada ulama gitu. Dan ini loh, mendapatkan privilege kemewahan itu kan dengan jualan nasabnya itu. Jadi itu kan justru yang upaya dari Kiai Imad, Guru Gembul itu untuk menyelamatkan marwah Nabi sebenarnya kan. Dan menyelamatkan logika manusia. Karena mereka itu, saya pernah dapat kabar dari sahabat, jadi dari kelompok mereka itu, ada yang makan buah secara sengaja hanya sepotong, dan bagian potongannya itu diperebutkan sampai berkelahi oleh bawahan-bawahannya itu. Ada kita duduk gitu, kita bangkit, itu kursi kita diciumin gitu, dan lain sebagainya. Nah itu kan logika rusak, agama rusak, apa-apa rusak. Jadi itu menghancurkan Islam dari dalam juga, tapi kok malah dibela-bela mati-matian. Jadi Islam macam apa sebenarnya yang ada di dunia saat ini gitu. Iya betul. Saya kira ini sesuatu yang ya menjadi PR bersama buat umat Islam harusnya gitu, untuk mengikis hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi terima kasih diskusi dan pencerahannya Guru Gembul. Dan saya kira ini bukan yang terakhir. Semoga aja kita bisa ketemu lagi di berbagai kesempatan lain, karena saya kira semakin setelah pilkada ini tema politik kan landai ya, seperti kita bilang tadi. Jadi isu-isu tentang keagamaan, tentang kehidupan itu lebih menarik untuk dibicarakan di podcast gitu. Oke, terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.